Pak Ilhami, Muhammad Pak Ditandami, hadir semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan saudara Ali mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan dari awal sampai akhir nantinya. Amin. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Yang mana pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hormati dan sayangi orang tua. Yang mana pada hari ini Bapak harapkan nantinya Anda semua bisa membacakan dalil tentang hormat dan sayang pada orang tua. Anda juga bisa mengartikannya dan Anda juga bisa menjelaskan kandungannya serta Anda bisa mengaplikasikan ayat ini di dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Baik, Bapak akan membacakan Quran surat Al-Isra dari ayat 23 sampai 24 dan Anda silakan ikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janaha zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Dan juga mufradatnya silakan Anda ikuti Bapak ya. Waqada artinya adalah memerintahkan. Ta'budu kamu menyembah. Iyahu kepada dia. Imma adapun atau jika yablughanna telah sampai indakal di sisimu atau dalam pemeliharaanmu al-kibara besar atau tua tanhahuma kamu membentak keduanya waqfid dan rendahkanlah janaha dirimu Zuli rendah diri ar-rahmati kasih sayang arhamhuma kasihanilah keduanya Rabbayani keduanya memeliharaku shaghira waktu kecil. Baik, di sini dari potongan-potongan kata mufradat ini kita nantinya akan mengartikannya secara bersama-sama ya. Dan Anda juga ikuti ya. Wa qala rabbuka alla ta'budu. Artinya saya dan telah Allah perintahkan kepadamu jangan menyembah. Anda ikuti ya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu dan telah memerintahkan Allah kepadamu jangan menyembah selain pada Dia. Wa bil walidaini ihsana dan berbuat baiklah pada orang tua. Imma yablughanna indakal
Adapun jika salah satu keduanya ataupun keduanya tidak berusia lanjut, dan adapun dari jika satu keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata wala tanhahuma wa qul lahuma qawlan kariman, dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janaha dzulli, dan rendahkanlah terhadap keduanya dirimu minar rahmati, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah kasihanilah keduanya kamar bayani sagira, karena keduanya telah memeliharaku di waktu kecil. Baik, siapakah yang dari anda yang bisa mengulangi lagi? Dan silakan di tangan. Baik, anda ahli. Artinya saja. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang antara keduanya atau keduanya sampai berumur usia lanjut, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah memelihara waktu kecil. Bagus, silakan mereka hapus pada anda tadi. Baik, masih ada lagi? Tidak ya. Baik. Pokok pembahasan kita pada hari ini itu ada 4 poin. Yang pertama itu imma yadulana indaka kibara au haruma au kilahuma wala taqul lahuma uffin. Yang pertama ini. Yang kedua, wala tanhahuma. Dan yang ketiga, wa qul lahuma qawlan kariman. Dan yang terakhir, mana pada poin pertama ini terdapat poin penting yang mana poinnya itu kita diperintahkan agar berbakti pada kedua orang tua, yang mana apabila orang tua kita telah berusia lanjut, maka kita hendaknya memeliharanya dengan sebaik-baiknya, karena beliau telah memelihara kita di waktu kecil dengan sebaik-baiknya pula. Dan yang kedua itu wala tanhahuma, dan janganlah kita membentak keduanya. Membentak di sini baik dalam artian keras maupun artian lunak, berbentuk sindiran. Jadi apabila orang tua kita banyak permintaannya, maka kita turuti saja, karena apabila permintaannya itu adalah kebaikan. Jangan kita membentaknya, karena itu akan menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, yang ketiga yaitu wa qul lahuma qawlan kariman, yang mana pada poin ini kita hendaknya mengucapkan perkataan yang mulia, perkataan yang baik-baik pada kedua orang tua kita, yang mana itu tidak menyinggung hati mereka. Dan yang terakhir, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang mana kita mendoakannya. Nah, pada Quran surah Al-Isra ayat 23-24 ini Bapak akan menjelaskan kandungannya. Yang pertama pada ayat 23-24. Pada ayat 23 ini terdapat 2 perintah. Yang pertama, perintah agar bertaat pada Allah. Kita diperintahkan untuk taat pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti di sini ada 3 poin. Yang pertama, kita diperintahkan untuk jangan berkata ataupun berkata kepada kedua orang tua. Dan yang kedua,
kita dilarang untuk membentak keduanya. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang mulia. Pada ayat 24 ini, kita diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua, baik ketika orang tua masih hidup maupun orang tua kita sudah meninggal. Apakah Anda semua mengerti? Baik. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya Anda salin dulu ya ayat ini dan mufradatnya agar nantinya Anda bisa paham ke depannya. Bapak beri waktu 5 menit untuk menyalinnya ya. Baik, mungkin sudah ya. Bapak periksa dulu ya. Pak di tulisannya Pak ini tulisannya agak diperbaiki lagi ya, diperbagus lagi. Tulisan Arabnya, tulisan artinya sudah bagus. Anda sudah bagus semuanya. Sudah agak lagi ditingkatkan lagi ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya Pak. Baik, silakan Anda. Bagaimana cara berbakti pada orang tua ketika orang tua masih hidup atau meninggal dunia? Baik, Bapak, apakah ada yang bisa menjawabnya? Tidak, kalau tidak ada Bapak akan jawabnya. Cara berbakti kita kepada kedua orang tua ketika masih hidup yang itu pertama, kita mematuhi perkataannya. Apabila perkataan orang tua itu masih berada di jalur agama Islam, namun apabila tidak, maka kita menolaknya dengan cara yang halus dan tidak membentaknya. Dan yang kedua, apabila kita ingin berpergian ataupun kemanapun kita pergi, kita hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Dan yang ketiga, apabila kita hendaknya tidak boleh membentak kedua orang tua kita ini apabila kita merasa kesal ataupun merasa tidak suka. Dan keempat, kita hendaknya berkata-kata yang baik kepada kedua orang tua agar tidak menyakiti hati orang tua itu. Adapun cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yang pertama kita hendaknya menyelesaikan wasiat dan menyelesaikan haknya seperti utang piutang diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, hendaknya kita menyambung tali silaturahmi dengan tarik kerabat yang orang tua kita kenal. Dan yang ketiga, hendaknya kita melaksanakan apa yang diceritakan oleh orang tua kita yang belum tercapai. Dan yang keempat, hendaknya kita mendoakan orang tua kita ketika kita waktu sholat dan dimanapun kita berada. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, silakan Anda. Itu cara mendoakan berbakti pada orang tua yang telah meninggal atau masih hidup. Pertama itu, kalau orang tua kita masih hidup, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara melakukan apa yang diceritakan oleh orang tua kita, dan jangan kita membentak ataupun membantah perkataan orang tua kita. Nah, kalau berbakti kepada orang tua yang telah tiada, ya, itu dengan cara kita selalu mendoakan, karena dengan mendoakan kedua orang tua kita itu kita sudah dianggap berbakti kepada orang tua kita. Nah, bagus. Karena Anda aktif, Bapak akan memberi reward ya. Ini untuk buku bacaan Anda ya. Semoga Anda termotivasi nantinya jika yang baru aktif ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah
tentang berbakti kepada guru. Silakan Anda buat dalilnya dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan itu ya. Baik, mungkin itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.